Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Kuba yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini, hari Sabtu, minggu ketiga, bertepatan dengan tanggal 6 Sa'ban 1442 Hijriah, dan bertepatan dengan tanggal 20 Maret 2021. Pada pagi hari ini, mari kita panjatkan terlebih dahulu rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, diberikan kenikmatan sehat walafiat, sehingga pada pagi hari ini kita bersama-sama akan mengadakan taklim ba'da subuh yang biasanya kita lakukan setelah sholat subuh. Mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan, rukun-rukun kita, kewajiban-kewajiban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sunnah yang akan kita lakukan pada hari ini juga adalah sebagai kewajiban tentunya, yaitu thalabul ilmi kepada untuk memperbanyak hasanah keilmuan kita. Pada pagi hari ini tidak seperti biasanya diisi oleh Al-Ustadz Haji Ma'mun Andung, namun beliau ada keperluan keluarga, dan pada pagi hari ini kita akan disirami ilmu yang mungkin tidak seperti biasanya, yaitu bagaimana keimanan kita untuk diyakinkan bahwa tema yang pada pagi hari ini bersama Al-Ustadz Fathul Umam, yaitu tentang persinggahan-persinggahan akhirat yang nampaknya bukan barang baru, tapi memang ini adalah merupakan rukun Islam, yaitu artinya kita harus percaya, ya, percaya kepada hari akhir. Itu yang dapat kami sampaikan. Mari kita terdahulu kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita selalu keberkahannya pada pagi hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan ke Pak Ustadz Haji Ma'mun Fathul Umam. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan tunji qailaha min 'adzabil jahim wa tudkhiluhu ila jannatin na'im. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu mab'utsu bil kitabil mubin al-fariqi bainal huda wad dhalal wal ghayyi war rasyad wasyakki wal yaqin. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina al-karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Jamaah salat subuh Masjid Kuba yang dimuliakan Allah SWT, wabil khusus kepada para asatidzah, juga kepada seluruh pengurus DKM yang dimuliakan Allah SWT.
mengawali perjumpaan kita di waktu subuh yang penuh barokah ini, mari kita sama-sama senantiasa memanjatkan pujian dan merawat rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang kebaikannya kepada kita, Rabb yang nikmat-nikmatnya kepada kita tidak pernah sedetik pun terputus dan terhenti kita nikmati. Yang kedua kalinya, selawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada Nabi yang kita imani, Nabi yang kita cintai, Nabi yang senantiasa kita ikuti sunnahnya dan kita harapkan syafaatnya, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Salam dan salam juga semoga terlimpah curah kepada keluarga tercinta beliau, para ummahatul mukminin, juga kepada seluruh sahabat yang telah mengorbankan segenap jiwa, raga dan hartanya demi tersebarnya Islam yang mulia ini ke seluruh penjuru dunia. Salam dan salam juga semoga terlimpah kepada para tabi'in, para tabi'un tabi'in, dan kepada seluruh umat baginda Nabi, termasuk kita di antaranya. Jemaah sekalian, pada kesempatan subuh yang penuh barokah ini, insyaallah kita akan bersama-sama belajar dan mereview kembali tentang salah satu pilar keimanan kita, khususnya adalah iman kepada hari akhir. Dalam tema persinggahan-persinggahan akhirat. Jadi tema persinggahan-persinggahan akhirat, jemaah sekalian, ini adalah satu serial tema atau serial kajian yang berisi tentang pendalaman. Yang berisi tentang pendalaman mengenai rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Kita semuanya sebagai orang mukmin, sebagai hamba Allah, tentu kita mengimani bahwa akan ada kehidupan setelah dunia. Kita tentu mempercayai dan mengimani tanpa secuil pun keraguan bahwa kelak setelah kita nanti meninggal dunia, Allah akan bangkitkan kembali kita semuanya dan akan menjalani kehidupan terakhir kita dalam kehidupan yang bersifat baru yang disebut dengan kehidupan hari akhir. Hanya saja jemaah sekalian, secara umum ilmu dan pengetahuan kita tentang kehidupan hari akhir ini masih bersifat global atau umum. Nah, pada serial kajian tentang manazil akhirah atau persinggahan-persinggahan akhir ini, kita ingin untuk mendalami detail-detail dan seluk-beluk tentang kehidupan hari akhir. Dengan harapan mudah-mudahan semakin kita memahami tentang seluk-beluk kehidupan hari akhir, maka keimanan dan ketakwaan kita semakin meningkat. Dan ini adalah merupakan sesuatu yang sangat penting untuk terus kita jalani dan kita rawat. Yang kedua jemaah sekalian, materi ini sesungguhnya adalah merupakan kumpulan dari serial kajian yang beberapa kali saya sampaikan di beberapa tempat, yang kemudian atas masukan dari beberapa jamaah itu kemudian kita bukukan supaya kemanfaatannya itu lebih lestari. Karena sebagaimana kata pepatah, al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu. Ilmu itu ibarat binatang buruan. Dan tulisanlah yang mengikatnya. Nah, supaya apa yang pernah saya sampaikan ini tidak hilang begitu saja, maka atas inisiatif beberapa jamaah yang pernah mengikuti apa yang pernah saya sampaikan ini, disarankan agar dibukukan dalam bentuk buku supaya lebih lestari. Sehingga yang tadinya berserak-serak itu bisa dikumpulkan menjadi satu buku seperti ini. Dan ini membahas tentang keseluruhan perjalanan kita, khususnya adalah sejak kita meninggal dunia sampai nanti terminal akhir kita semuanya adalah neraka atau surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan terminal akhir kita semuanya adalah surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, jemaah sekalian, sebelum kita membahas tentang isi dan kandungan buku ini secara global, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan sebuah renungan
yang disampaikan oleh salah seorang sahabat Nabi yang mulia, yaitu sahabat Amr bin Al-As. Sahabat Nabi Amr bin Al-As menyampaikan sebuah nasihat untuk kita semuanya tentang pentingnya kita mendalami seluk-beluk kehidupan hari akhir. Beliau mengatakan, "Lau ya'lamu ahadukum haqiqata jahannama la sarikha minha hatta yanqati'a sautuhu wa la shalla hatta yankasira salbuh." Kata beliau, jika salah seorang di antara kalian betul-betul mengetahui hakikat neraka jahanam, la sarikha minha hatta yanqati'a sautuh, sungguh dia akan berteriak histeris hingga menyebabkan terputus suaranya. Wala shalla hatta yankasira salbuh, dan dia akan terus-menerus mendirikan salat hingga menyebabkan patah tulang punggungnya. Dari nasihat singkat ini kita mendapatkan satu pencerahan dan sekaligus satu renungan bahwa memahami tentang seluk-beluk kehidupan hari akhir itu sesuatu yang penting. Dalam nasihat ini, Amr bin Al-As radhiyallahu anhu menyebutkan sebagai contohnya adalah memahami tentang detail dan seluk-beluk neraka Allah Subhanahu wa taala. Orang semakin mengetahui bagaimana gambaran neraka, maka akan semakin memunculkan khosyah atau rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak akan bercanda lagi tentang neraka. Jadi kalau misalkan ada orang yang ngomong, "Ada, diminum aja, nanti gue yang nanggung dosanya." Misalnya gitu. Atau orang bilang, "Gak apa-apa di neraka, nanti akan nun sewu." Ini sekedar mengutip candaan di masyarakat. Gak apa-apa di neraka, nanti kan malah enak ketemu banyak artis Korea. Misalnya gitu. Ada omongan seperti ini, itu bisa dipastikan yang berbicara, yang bercanda dengan ungkapan seperti ini, itu pasti karena tidak mengetahui bagaimana seluk-beluk dan gambaran tentang neraka Allah Subhanahu wa taala. Sedikit sebagai penambahan informasi, neraka Allah misalnya dinamakan dengan Jahannam. Dalam Al-Quran, Allah SWT menyebutkan nama neraka itu dengan banyak nama. Ada Jahannam, ada Sa'ir, ada Hutamah, ada Hawiyah, dan lain-lain. Nah, Jahannam misalnya. Kenapa nama neraka Allah dinamakan dengan Jahannam? Jahannam itu secara bahasa artinya adalah tempat yang sangat dalam. Tempat yang sangat dalam. Nah, kedalaman neraka disampaikan Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih. Suatu ketika Rasul sedang bermajlis bersama para sahabat. Kemudian tiba-tiba terdengar suara benda jatuh. Idza sami'a wajibatan. Tiba-tiba terdengar benda jatuh. Kemudian Rasul SAW bertanya kepada para sahabat yang hadir. Tadruna ma hada? Tahukah kalian suara apa tadi? Para sahabat yang hadir ketika ditanya Rasul tentang asal muasal dari bunyi tadi, mereka menjawab dengan penuh ketawaduan. Karena suaranya jelas, tetapi bendanya tidak terlihat. Rasul bertanya, kalian tahu nggak tadi suara apa? Para sahabat menjawab, qalu, mereka menjawab, Allahu wa Rasulullah a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya dzalika hajarun rumiya mundu sab'ina kharifan fahuwa yahfil ana. Itu tadi adalah suara batu yang dijatuhkan dari atas neraka mundu sab'ina kharifan, sejak 70 tahun yang lalu. Batu tadi melayang-layang dari atas neraka dan baru sampai tadi setelah 70 tahun. Gambaran tentang kedalaman neraka dalam hadis yang mulia ini disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ada sebuah batu dijatuhkan dari atas neraka. Itu untuk sampai ke dasarnya itu butuh waktu 70 tahun. Itu kedalamannya. Maka orang ketika di dalam neraka tidak akan mungkin bisa keluar. Kemudian neraka dinamakan Hawiyah. Kenapa dinamakan Hawiyah? Hawiyah itu artinya yang melayang-layang. Karena semua yang dimasukkan ke neraka itu dijatuhkan dari atas. Itu makna Hawiyah. Nah, dengan demikian jemaah sekalian, semakin kita mengetahui detail-detail dan seluk-beluk kehidupan dari akhir, maka insya Allah semakin meningkatkan rasa takwa dan rasa khasyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, renungan
yang langsung disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nazi'at ayat 46. Ini adalah satu ayat yang patut kita renungkan. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang mulia ini, Ka'annahum yawma yarawunaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seolah-olah tidak tinggal di dunia, melainkan hanya sebentar saja di waktu sore atau di waktu pagi hari. Di dalam ayat ini, jemaah sekalian, Allah Ta'ala menginformasikan kepada kita bahwa kelak ketika manusia telah dibangkitkan dari alam kubur mereka semuanya, maka memori ingatan mereka mengenang kehidupan dunia yang telah mereka tinggalkan itu, serasa mereka hanya hidup sebentar di suatu sore atau sebentar banget di suatu pagi. Tidak sampai satu hari. Juga tidak sampai setengah hari, tapi asyiyatan au duhaha. Sebentar banget di suatu sore atau sebentar banget di suatu pagi. Sangat sebentar sekali. Ada sebagian orang yang mencoba untuk menghitung dengan angka, mengkonversi, membandingkan antara umur kita di dunia ini dengan umur kita di akhirat kelak. Dengan asumsi umur kita rata-rata 60-an tahun, maka 60-an tahun kehidupan kita di dunia ini, kalau dikonversi dalam kehidupan akhirat, itu seolah-olah kita hanya hidup 1,5 jam. 60-an tahun dunia, itu kalau dikonversi dalam kehidupan akhirat, itu kira-kira hanya 1,5 jam. Sangat sebentar sekali. Allah membahasakan dengan kalimat asyiyatan au duhaha. Sebentar di waktu sore atau sebentar di waktu pagi. Karenanya kita akan menjadi orang yang sangat menyesal dan merugi kalau sampai kita tidak mampu taat yang sesungguhnya hanya lebih kurang 1,5 jam. Kita akan sangat menyesal di hadapan Allah kelak kalau kita sampai tidak mampu menahan hawa nafsu kita yang sesungguhnya itu hanya lebih kurang 1,5 jam. Karena dalam satu hadis Rasul mengatakan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang memiliki pikiran jauh ke depan adalah orang yang mampu menundukkan dan mengendalikan hawa nafsunya. Dan selalu beramal untuk persiapan akhirat. Karena kehidupan akhirat ini adalah kehidupan kita yang kekal selama-lamanya. Sedangkan kehidupan dunia ini hanya sebentar sekali. Lebih kurang hanya 1,5 jam kalau dikonversi dalam kehidupan akhirat nanti. Maka yang 1,5 jam ini yang sudah sebagian besar terpakai, mungkin sebagian kita tinggal beberapa menit lagi. Kita jaga, kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk bekal akhirat kita nanti. Ini jemaah sekalian, dua renungan kita yang mengawali pembahasan kita dalam topik persinggahan-persinggahan akhirat. Nah, selanjutnya jemaah sekalian, topik tentang hari kiamat atau kehidupan akhirat ini adalah termasuk topik yang sangat dominan dalam Al-Quran. Topik yang sangat dominan dalam Al-Quran. Hampir tidak ada satu halaman pun dari 600-an halaman dari mushaf Al-Quran kita, kecuali di halaman tersebut ada pembahasan tentang hari akhir atau hari kiamat. Hampir dalam setiap halaman. Terkadang di satu halaman Allah SWT menjelaskan tentang peristiwa ketika kiamat baru terjadi. Tentang langit yang terbelah. Idza sama'un syaqqat, ketika langit terbelah. Ketika Allah menjadikan semua lautan di muka bumi ini terjadi tsunami. Wa idal biharu fujirat. Ketika lautan dijadikan meluap oleh Allah SWT. Ketika bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, terjadi gempa di mana-mana. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kemudian ketika bintang-bintang rontok berguguran, wa idan nujumun kadarat. Ini peristiwa tentang huru-hara hari kiamat yang banyak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Terkadang Allah menjelaskan di halaman itu tentang amalan-amalan yang akan mengantarkan orang ke surga. Lalu disusul pembahasan tentang perbuatan-perbuatan yang dapat menjerumuskan ke dalam neraka. Disusul gambaran tentang kemewahan surga. Dilanjutkan dengan pembahasan tentang kengerian dan kedahsyatan adab neraka dan lain sebagainya. Intinya, kalau kita renungkan, maka hampir tidak ada satu halaman pun
dari 600-an halaman mushaf Al-Quran kita, kecuali di halaman tersebut Allah menyelipkan topik tentang hari kiamat. Maka kita sangat sering mendengar ayat walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Walahum adzabun syadid, dan bagi mereka azab yang sangat keras. Innallaha sari'ul hisab, sesungguhnya Allah itu zat yang maha cepat pembalasannya. Innallaha azizun dzuntiqam, sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha perkasa, lagi memiliki pembalasan. Secara bervariasi Allah SWT sampaikan topik-topik tentang hari kiamat itu nyaris di setiap halaman mushaf Al-Quran kita. Kenapa? Di antara hikmahnya adalah kita, karena kita manusia ini lebih banyak yang tertarik dengan kehidupan dunia dibandingkan akhirat. Sebagian besar kita kalau untuk urusan dunia, itu tanpa dimotivasi dia sudah memiliki semangat kompetisi yang tinggi. Itu kalau urusan dunia. Tapi kalau urusan akhirat, susah sekali untuk diajak berkompetisi. Kenapa? Karena dunia ini menyediakan segala sesuatunya serba instan. Sedangkan akhirat, itu semuanya masih janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjanjikan pahala. Allah mengiming-imingi kita dengan kemewahan surga. Tapi kata orang, lah itu kan cuma janji. Belum ada faktanya. Allah juga menakut-nakuti dengan dosa. Dengan adab neraka yang luar biasa. Tapi kata orang, alah itu kan masih janji. Akhirat memang masih janji. Dunia itu sesuatu nyata dan instan. Karenanya mayoritas orang itu lebih tertarik dengan dunia dan mengabaikan akhirat. Oleh karena itu Allah SWT mengulang-ulang pembahasan tentang akhirat ini supaya kita tidak lengah dari persiapan akhirat ini. Dan Allah mewanti-wanti kita supaya jangan sampai mengikuti orang-orang kafir. Allah ingatkan kita dalam surat Al-Qiyamah ayat 20 Allah mengatakan, surat Al-Insan Allah mengatakan, kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Sekali-kali janganlah kalian bersikap demikian. Sungguh kalian lebih mencintai al-ajilah, sesuatu yang instan, yaitu dunia. Wa tadharunal akhirah, dan kalian meninggalkan akhirat. Itu sifat umum dari mayoritas manusia. Nah, supaya kita tidak lengah dengan kehidupan akhirat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulang-ulang topik tentang akhirat ini hampir di setiap halaman mushaf Al-Quran kita. Dan di antara bukti lainnya adalah bahwa di dalam Al-Quranul Karim, Allah itu menyebutkan topik tentang hari kiamat, menyebutkan dengan nama yang berganti-ganti. Setidaknya ada 20 nama yang secara bergantian digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjelaskan tentang kehidupan hari akhir. Lebih kurang ada 20 nama. Nah, di antara nama-nama itu misalnya adalah As-Sa'ah. Ada nama As-Sa'ah. As-Sa'ah kalau dalam kamus itu artinya jam. Tapi kalau As-Sa'ah dalam Al-Quran itu umumnya artinya adalah kiamat. Tentang As-Sa'ah ini misalnya Allah Ta'ala berfirman, Inna sa'ata la'atiyatul la raiba fiha, walakinna aktharan nasi la yu'minun. Sesungguhnya As-Sa'ah, hari kiamat, pasti akan datang. Tidak ada keraguan tentangnya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Jadi Allah menjelaskan bahwasanya As-Sa'ah itu pasti tiba. Kiamat itu pasti terjadi. Yang percaya atau tidak percaya, yang ragu maupun yang yakin, dia nanti akan menemukan fakta bahwa ternyata betul-betul kiamat itu ada. Inna sa'ata la'atiyah. Sungguh, hari kiamat itu pasti akan datang. La raiba fiha. Tidak ada keraguan tentang kedatangannya. Walakinna aktharun nasi la yu'minun. Tetapi mayoritas manusia tidak mempercayainya. Ini Allah berbicara tentang hari kiamat dengan nama As-Sa'ah. Kemudian Allah juga menyebutkan nama kiamat dengan Yaumul Fasl. Yang artinya adalah hari pemisahan. Kenapa hari kiamat dinamakan Yaumul Fasl? Karena pada hari itu nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memisahkan manusia hanya dalam dua kelompok. Antara yang mukmin dengan yang kafir. Penghuni surga dan penghuni neraka. Tidak ada pilihan ketiga. Hanya ada dua. Mukmin kafir
penduduk surga atau penduduk neraka. Karenanya kiamat dinamakan dengan yaumul fasl. Allah Ta'ala berfirman, hada yaumul faslil ladzi kuntum bihi tukadzibun. Inilah hari pemisahan yang dahulu kalian dustakan. Yang berikutnya Allah Ta'ala menyebutkan nama hari kiamat dengan nama yaumul jama', yang artinya adalah hari berkumpul. Karena di hari itu nanti Allah SWT akan mengumpulkan seluruh umat manusia. Sejak manusia pertama yang diciptakan Allah yaitu Nabi Adam, hingga manusia yang terakhir nanti Allah ciptakan, semuanya akan dikumpulkan oleh Allah Ta'ala tumplek-blek di satu tempat. Yang kita kenal dengan mahsyar. Allah Ta'ala berfirman tentang hal ini dalam surat Asy-Syura ayat 7, wa tunzira yaumal jam'i la raiba fih. Dan memberi peringatan pula tentang hari berkumpul yang tidak ada keraguan padanya. Hari kiamat dinamakan dengan yaumul jama', artinya adalah hari berkumpulnya seluruh manusia. Allah tahu persis berapa jumlah makhluk yang telah Allah ciptakan. Sebanyak itu pula nanti Allah akan kumpulkan, tanpa ada yang terlewat satupun. Kemudian hari kiamat juga dinamakan Allah Ta'ala dengan nama yaumul hisab, yang artinya adalah hari perhitungan. Hal ini misalnya disampaikan oleh Allah Ta'ala dalam surat Shad ayat 53. Allah mengatakan, hada ma tu'aduna liyaumil hisab. Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari perhitungan. Hari kiamat dinamakan dengan hari perhitungan karena saat itulah nanti Allah SWT akan mengkalkulasi amal soleh kita, juga memperhitungkan maksiat kita. Semuanya akan dikalkulasi, semua akan dihitung. Kemudian yang kelima, Allah Ta'ala menyebutkan hari kiamat dengan nama As-Sakhah. Artinya adalah suara yang memekakkan telinga. Karena hari kiamat itu kedatangannya ditandai dengan suara yang menggelegar, yaitu suara sangkakala malaikat Israfil. Allah Ta'ala berfirman tentang nama As-Sakhah sebagai nama hari kiamat dalam surat Abasa ayat 33. Allah berfirman, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, maka apabila datang suara yang memekakkan telinga, yaitu suara sangkakala Israfil. Kemudian yang keenam, Allah menyebutkan nama hari kiamat dengan nama Yaumul Hasrah, artinya adalah hari penyesalan. Kenapa? Karena semua orang nanti pada hari kiamat akan menyesal. Yang kafir jelas menyesal. Bahkan saking menyesalnya orang kafir, dia berharap, duhai seandainya aku menjadi batu atau menjadi tanah, maaf. Saking menyesalnya. Yang mukmin juga berpotensi menyesal. Yang mukmin menyesal bukan karena keimanannya, tapi menyesal karena belum maksimal dalam keimanan. Belum maksimal dalam ketaatan. Sehingga dia menyesal. Allah Ta'ala berfirman tentang nama Yaumul Hasrah ini dalam surat Maryam ayat 39. Wa anzirhum yaumal hasrah idh qudiyal amru wa hum fi ghaflati wa hum la yu'minun. Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputuskan, sedang mereka dalam keadaan lalai dan tidak beriman. Nah, ini jamaah sekalian, di antara nama-nama hari kiamat yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Nah, kemudian ada satu lagi nama hari kiamat yang juga kita temukan dalam Al-Quran, yaitu Yaumul Jaza. Artinya adalah hari pembalasan. Kenapa hari kiamat dinamakan dengan Yaumul Jaza yang artinya adalah hari pembalasan? Karena pada hari itu semua amalan manusia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan akan berbalas dengan surga. Sebaliknya keburukan dan kemaksiatan akan berbalas dengan adab neraka. Dan itulah menjadi terminal akhir bagi manusia. Tetapi sebelum seseorang itu dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam surga, mudah-mudahan kita dan keluarga kita termasuk di dalamnya, atau na'udzubillahi min dzalik dimasukkan ke dalam neraka, semoga Allah jauhkan kita dan keluarga kita dari neraka. Ternyata banyak sekali peristiwa-peristiwa, banyak sekali persinggahan-persinggahan, banyak sekali kejadian-kejadian yang harus kita lewati terlebih dahulu. Jadi bukan ketika orang itu dibangkitkan dari alam kuburnya, setelah itu langsung dipilah-pilah, ini yang masuk surga, ini masuk neraka, enggak seperti itu. Tetapi
setelah dibangkitkan dari alam kubur, peristiwa untuk sampai ke surga atau sampai ke neraka itu membutuhkan waktu yang sangat lama dan proses yang sangat panjang. Nah, peristiwa inilah yang akan kita bahas dalam kajian Manazilul Akhirah atau persinggahan-persinggahan akhirat. Dan secara lengkap inilah kira-kira gambaran tentang perjalanan kita semuanya hingga nanti terminal akhir kita ke surga insya Allah. Nah, ini jadi sangat panjang sekali prosesnya. Kehadiran kita di dunia ini diawali dari alam ruh. Ini sudah kita lewat. Alam ruh adalah alam atau kehidupan sebelum Allah menciptakan jasad kita. Jadi jauh sebelum Allah ciptakan jasad kita, pertama adalah melalui rahim ibu kita dalam bentuk janin, Allah sudah ciptakan ruh kita lebih dulu. Dan ruh ini sejak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan terus hidup sampai seterusnya. Jadi Allah ciptakan ruh ini dan tidak dimatikan selama-lamanya. Karenanya ketika ada orang meninggal dunia, sesungguhnya yang meninggal itu hanya jasadnya, ruhnya tidak. Ruhnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap hidup. Alam ruh sudah kita lewati. Kemudian alam kandungan juga sudah kita lewati. Semua kita pasti sudah melewati alam kandungan. Tidak ada yang tidak. Kecuali Nabi Adam alaihissalam dan Ibunda Hawa yang tidak pernah melalui proses kandungan. Tapi semua manusia itu melalui proses ini. Alam kandungan yang sudah kita lewati semuanya. Nah, kemudian keberadaan kita sekarang ini berada di alam dunia. Kita semuanya berada di alam dunia ini dan kita yakin seyakin-yakinnya bahwa kita tidak akan selamanya di sini. Kita yakin seyakin-yakinnya bahwa suatu hari nanti kita pasti akan meninggalkan dunia yang fana ini. Nah, ketika kita telah meninggal dunia, kehidupan kita tidak selesai. Kita melanjutkan perjalanan hidup kita ke alam berikutnya yang disebut dengan alam kubur. Dan alam kubur inilah yang disebut oleh Nabi sebagai persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dengan derajat hasan dari sahabat Nabi yang mulia Utsman bin Affan, Rasulullah mengatakan, "Innal qabra awwalu manazilil akhirah. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyad." Kata Rasulullah. Sesungguhnya kehidupan alam kubur adalah persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat. Barang siapa yang selamat dari keburukan alam kubur, maka yang setelahnya akan lebih ringan. Sebaliknya yang tidak selamat dari keburukan alam kubur, maka peristiwa yang setelahnya akan jauh lebih berat. Rasul menyebutkan alam kubur sebagai manzilah ula min manazil akhirah. Persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat. Nah, dari hadis ini pula jemaah sekalian, saya mengambil nama atau judul kajian kita ini. Manazil akhirah diambil dari hadis Nabi, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kehidupan alam kubur adalah persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat. Orang ketika sudah meninggal dunia dan sekarang hidup di alam kuburnya, sesungguhnya dia sudah memulai rute perjalanan akhiratnya. Dia sudah berada di gerbang kehidupan akhirat. Dan itu sangat menentukan. Yang selamat dari kehidupan alam kubur, yang setelahnya akan mudah. Yang tidak selamat, setelahnya akan lebih berat. Karenanya, sahabat Nabi Utsman bin Affan, semasa hidupnya itu, setiap kali Utsman bin Affan ini melewati sebuah kuburan, itu beliau menangis. Dan terlihat wajahnya ketakutan. Suatu hari ditanya oleh seorang pembantunya, "Wahai tuanku, kenapa engkau setiap kali melewati kuburan kok ketakutan begitu? Dan ketakutanmu tidak seperti kalau engkau membaca ayat tentang neraka. Kalau engkau membaca ayat tentang neraka, engkau takut. Tetapi saya lihat engkau lebih takut ketika melewati kuburan. Kenapa itu?" Apa jawaban Utsman bin Affan radhiyallahu anhu? Beliau mengatakan, karena aku pernah mendengar hadis Nabi, innal qabra awwal manazil akhirah ini. Sesungguhnya alam kubur adalah persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat.
Barang siapa yang selamat dari keburukan alam kubur, maka yang setelahnya akan lebih mudah. Sebaliknya yang tidak selamat, maka yang setelahnya akan lebih berat. Karena menyadari bahwa alam kubur adalah penentu kehidupan akhiratnya, Utsman begitu takut membayangkan kehidupan alam kubur. Nah, alam kubur itu jamaah sekalian bukan kuburan. Alam kubur itu bukan liang lahat, bukan, beda. Yang disebut alam kubur adalah satu kehidupan yang bersifat ruhani, yang pasti akan dijalani semua orang yang telah meninggal dunia, baik dia meninggal punya kuburan atau nggak punya kuburan. Semua orang yang telah meninggal dunia, maka dia beralih kepada kehidupan alam barzah atau alam kubur. Ada kuburannya atau nggak ada kuburannya? Karena alam kubur itu bersifat ruhani, bukan bersifat jasadi. Beda dengan kehidupan dunia. Kalau kehidupan dunia ini bersifat jasadi. Artinya apa? Artinya ukuran kehidupan kita di dunia itu ukurannya adalah fisik. Sehingga kalau kita di dunia, kemanapun kita pergi, itu kita membutuhkan tempat. Kita datang di masjid ini, masing-masing kita membutuhkan tempat untuk duduk, tempat untuk berdiri. Kita datang ke acara resepsi, acara kondangan. Kalau kursinya terbatas, ruangannya terbatas, sebagian kita nggak bisa masuk. Kenapa? Masing-masing kita butuh tempat, butuh ruang. Tapi kehidupan alam kubur itu tidak bersifat jasadi. Dia bersifat ruhani. Sehingga tidak mesti membutuhkan ruang atau tempat untuk keberlangsungan alam kubur. Maka siapa saja yang telah meninggal dunia, ada kuburannya atau tidak ada kuburannya, tetap saja dia menjalani kehidupan alam kubur. Maka ketika misalkan ada orang yang meninggal dalam musibah kecelakaan pesawat terbang misalnya, nggak diketahui di mana jasadnya, mungkin sudah hancur menjadi abu misalnya, tenggelam di dasar lautan, mungkin jasadnya dimakan ikan, nggak ada kuburannya. Apakah dia tidak mengalami alam kubur? Mengalami. Kenapa? Karena alam kubur itu bersifat ruhani, bukan bersifat jasadi. Nah, karena bersifat ruhani pula dan tidak membutuhkan tempat, maka seandainya tulang belulang orang yang dikubur itu sudah hancur, menyatu dengan tanah, bukan berarti alam kuburnya selesai, enggak. Alam kubur tetap dia jalani, tetap berlangsung, baru selesai ketika kiamat tiba. Itu alam kubur. Karenanya kalau ada doa misalkan, ya Allah lapangkanlah kuburnya sejauh mata mandang misalnya. Jangan engkau sempitkan kuburnya seperti lubang-lubang neraka. Yang dimaksud itu bukan liang lahatnya, tetapi alam kubur dalam makna ruhani tadi. Sehingga sangat mungkin sekali, misalnya dalam kasus orang meninggal, lalu dikubur secara massal. Dalam kasus bencana alam misalnya, sering kita temukan penguburannya dilakukan massal, karena korbannya terlalu banyak. Satu lubang misalkan diisi 2-3 jenazah. Sangat mungkin dalam satu lubang itu, nasibnya berbeda. Yang satu sedang menjalani nikmat kubur, yang satu sedang diadab di kubur. Padahal jasadnya berdempetan. Sangat mungkin sekali. Kenapa? Karena segala sesuatu berkaitan alam kubur itu lebih banyak bersifat ruhani. Ini alam kubur. Sebagai persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat. Dan ini jemaah sekalian terus akan dijalani orang meskipun jasadnya sudah hancur, tulangnya sudah menyatu dengan tanah. Kapan berakhirnya alam kubur? Ketika kiamat sudah tiba. Maka peristiwa berikutnya yang akan dijalani orang setelah meninggal dunia adalah ketika kiamat tiba. Dan kiamat tiba ini ditandai dengan kehancuran alam semesta. Yang banyak dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Langit terbelah, bintang jatuh berguguran, matahari digulung oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terjadi tsunami di mana-mana. Gunung-gunung tercabut dari akarnya. Terjadi gempa di seluruh permukaan bumi dan seterusnya yang sangat mengerikan sekali. Dan guncangan atau huru-hara hari kiamat itu diawali dengan perintah Allah kepada malaikat Israfil untuk meniup sangkakala. Ada 3 kali tiupan sangkakala. Yang pertama disebut dengan nafkhul faza', tiupan yang mengagetkan. Tiupan yang mengagetkan. Ketika pertama kali ditiup, maka semua yang mendengar bunyi sangkakala ini akan terkaget-kaget, akan syok. Kaget mereka. Yang tadinya tidak percaya dengan hari kiamat, mau tidak mau dia akan percaya. Tapi sudah nggak ada gunanya. Sudah tidak ada gunanya. Dan saking syoknya orang ketika mengetahui kiamat ternyata ada, digambarkan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Hajj
ayat 2 Allah Ta'ala mengatakan, Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum. Wahai seluruh manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian. Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Sesungguhnya guncangan ketika kiamat terjadi itu syai'un azim, sebuah peristiwa yang dahsyat. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Pada hari ketika engkau menyaksikan guncangan kiamat itu, engkau akan melihat perempuan-perempuan yang sedang menyusui bayinya akan ditinggalkan bayinya begitu saja. Dia lari menyelamatkan diri. Yang sedang hamil akan mengalami keguguran massal di mana-mana, saking syoknya. Yang tidak hamil, tidak menyusui, mereka akan lari ke sana kemari seperti larinya atau jalannya orang-orang yang mabuk. Sempoyongan, gentayangan, tidak karuan. Padahal mereka enggak mabuk. Tetapi Allah mengatakan walakinna 'adzaballahi syadid. Tapi sesungguhnya adab Allah pada hari itu memang sangat keras sekali. Maka semua orang yang menyaksikan peristiwa kiamat itu, dia akan masuk neraka. Karena Allah mengatakan diazab. Lalu di mana orang mukmin? Orang mukmin, alhamdulillah, kabar gembira dari Nabi SAW, mereka sudah dimatikan oleh Allah Ta'ala semuanya sebelum huru-hara kiamat ini terjadi. Dalam satu hadis Rasul mengatakan, menjelang huru-hara kiamat nanti, Allah akan kirim angin yang sangat lembut. Angin ini membawa misi mencari semua orang yang di hatinya ada iman. Siapapun yang di hatinya ada iman, sekecil apapun imannya, maka angin ini akan datang dan mematikan mereka yang mukmin semuanya, sehingga yang tersisa hanya orang-orang kafir atau orang-orang yang disebut Rasul sebagai syirarun nas, manusia-manusia paling bejat. Dalam hadis lain dikatakan, ketika huru-hara terjadi itu, orang di muka bumi sudah enggak ada yang menyebut nama Allah. La taqumus sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah, Allah. Hari kiamat tidak akan terjadi hingga tidak ada lagi orang yang menyebut nama Allah di muka bumi. Enggak ada orang yang bilang Allah Akbar, Astaghfirullahalazim, Subhanallah, Masya Allah, La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada. Baca Quran sudah tidak ada. Nah, kepada mereka itulah peristiwa yang mengerikan tentang kiamat itu dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, tiupan kedua, yang pertama tiupan mengagetkan atau nafkhul faza, tiupan kedua adalah tiupan yang mematikan atau nafkhus sa'id. Setelah tiupan pertama yang mengagetkan disusul dengan tiupan kedua yang mematikan, maka semua akan mati. Semuanya akan mati. Nanti terakhir hanya tinggal Allah Ta'ala yang Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Semuanya mati. Malaikat-malaikat semuanya akan mati semuanya. Hanya Allah yang hidup ketika itu. Setelah itu Allah akan hidupkan kembali manusia setelah terlebih dahulu menghidupkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala ketiga, yaitu sangkakala kebangkitan. Allah perintahkan Israfil meniup sangkakala ketiga, yaitu nafkhul ba'ats atau tiupan kebangkitan, maka yang tadinya sudah dimatikan Allah Ta'ala semuanya hidup lagi. Saat itulah kemudian kita masuki fase berikutnya, yaitu fase ketiga, yaitu hari kebangkitan. Hari ketika kita dibangkitkan Allah Ta'ala dari alam kubur kita masing-masing. Dan ketika dibangkitkan dari alam kubur, respon manusia terbagi menjadi dua. Orang kafir syok dan kaget. Orang mukmin diberikan ketenangan oleh Allah Ta'ala. Hal ini disampaikan oleh Allah dalam surat Yasin. Allah Ta'ala berfirman, Qalu ya wailana memba'athana min marqadina hada ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Qalu, mereka berkata. Jadi ayat ini, surat Yasin ini satu ayat tapi berisi ungkapan dua kelompok manusia yang berbeda. Bagian pertama adalah ungkapan orang kafir ketika baru saja dibangkitkan di alam kubur. Kemudian bagian kedua adalah ungkapan orang mukmin. Sampai bagian ayat qalu ya wailana memba'athana marqadina. Itu adalah ucapan orang kafir. Artinya, qalu mereka berkata, ya wailana, celaka kita semua ini. Memba'atsani marqadina, siapa yang telah membangunkan kita dari tempat tidur kita? Jadi orang kafir tadi, di tiupan kedua akan dimatikan oleh Allah SWT. Mereka mati, berhenti dari adab kubur. Ketika tiupan ketiga, mereka hidup lagi, mereka kaget. Ya wailana, duh celaka kita. Waduh, siapa yang telah membangunkan kita dari tidur kita, dari tempat tidur kita? Itu orang kafir. Dia syok, dia kaget. Sedangkan orang mukmin
Mereka akan mengatakan hada ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Inilah apa yang telah dijanjikan oleh Ar-Rahman, yaitu Allah SWT, dan benarlah ucapan para rasul. Allah telah menyampaikan ada hari kebangkitan. Nabi juga telah menyampaikan akan ada hari kebangkitan. Oh, ini loh faktanya. Hada ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Inilah apa yang telah dijanjikan oleh Allah Ar-Rahman, dan benarlah ucapan para rasul. Itu hari kebangkitan. Nah, setelah kita dibangkitkan oleh Allah Ta'ala dalam kubur kita masing-masing, peristiwa berikutnya, yang keempat adalah kita digiring, dikumpulkan di tempat yang sama, yang disebut dengan mahsyar. Tempat berkumpul. Semuanya tumplek-blek di situ. Mahsyar itu berada di bumi yang baru. Di bawah kolong langit yang baru. Karena bumi yang lama sudah dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Langit yang lama juga sudah dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Matahari yang lama yang sekarang ini menyinari bumi juga sudah dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Karenanya padang mahsyar itu berada di bumi yang baru. Karena setelah Allah hancurkan alam semesta ini, bumi dan langit ini, Allah mengatakan yauma tubadalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari itu digantilah bumi dengan bumi yang lain, demikian pula langit-langit. Jadi buminya bumi yang baru, sifatnya baru, langitnya juga langit baru dengan sifat baru, mataharinya pun juga matahari yang baru. Karenanya ketika di padang mahsyar itu langit didekatkan di atas kepala manusia sejarak 1 mil, kalau matahari yang sekarang kita semuanya sudah jadi abu semua. Tapi matahari akhirat itu tidak menjadikan kita mati, meskipun jaraknya dekat, tapi menyakitkan orang-orang khususnya yang kafir. Sehingga mereka bermandikan keringat ketika di padang mahsyar. Ada yang keringatnya semata kaki, ada yang selutut, ada yang sepinggang, ada yang seleher, bahkan ada yang hampir tenggelam dengan keringatnya. Semua tergantung amalnya. Ada juga orang yang mendapatkan naungan ketika di padang mahsyar ini. Yang lainnya kepanasan, dia adem. Itu peristiwa yang keempat. Kemudian peristiwa yang kelima adalah syafaat. Ketika orang sudah di padang mahsyar, mereka merasakan derita luar biasa, khususnya orang-orang kafir. Mereka merasakan penderitaan luar biasa. Orang mukmin juga sebagian merasakan penderitaan. Allah kemudian memberikan ilham kepada orang-orang mukmin untuk mencari pertolongan agar mereka bisa segera terbebas dari beratnya padang mahsyar. Mereka minta pertolongan. Inilah yang disebut dengan syafaat. Yang pertama kali dimintai tolong adalah Nabi Adam. Tapi Nabi Adam angkat tangan. Ketika orang-orang menemui Nabi Adam mengatakan, ya Adam, ishfa'lana ila rabbik. Anta abul bashar. Wahai Adam, tolonglah syafaati kami di hadapan Tuhanmu. Sesungguhnya engkau adalah bapaknya seluruh manusia. Nabi Adam angkat tangan. Lastulaha. Saya enggak punya kewenangan untuk memberikan syafaat pada hari ini. Lalu Nabi Adam memberikan rekomendasi kepada Nabi Ibrahim. Orang-orang menemui Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika dimintai syafaat, beliau pun mengatakan lastulaha. Saya enggak bisa. Lalu Nabi Ibrahim memberikan rekomendasi agar orang-orang menemui Nabi Musa. Nabi Musa angkat tangan. Nabi Musa ngasih rekomendasi supaya orang-orang menemui Nabi Isa. Nabi Musa pun angkat tangan. Terakhir, orang-orang direkomendasikan oleh Nabi Isa agar menemui Nabi Muhammad SAW. Maka mereka pun menemui Nabi Muhammad, minta syafaat. Dan Rasul mengatakan, saya punya hak untuk mensyafaati kalian hari ini. Maka Rasulullah SAW kemudian sujud di bawah arsy Allah Ta'ala. Dengan sujud yang sangat lama sekali, menyampaikan kalimat pujian yang belum pernah beliau sampaikan ketika di dunia. Jadi sujudnya lama, pujiannya spesial. Setelah itu Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, irfa' ra'saka, sal tu'ta, ishfa' tu syaffa'. Angkatlah kepalamu. Maka Nabi Muhammad pun mengangkat kepalanya dari sujudnya. Sal tu'ta, mintalah, maka kamu akan diberi. Ishfa' tu syaffa', mintalah syafaat, maka kamu akan disyafaati. Maka Nabi kemudian memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah berkenan untuk segera melakukan proses hisab kepada manusia. Allah kabulkan permintaan Nabi, maka setelah itu Allah menghisab manusia. Nah, dengan segera dimulainya hisab, maka orang-orang mukmin bisa segera terbebas dari penderitaan di padang mahsyar dan bisa segera masuk surga. Itulah yang disebut dengan syafaat uzma, syafaat terbesar dan pertama. Selain syafaat uzma, nanti masih akan ada syafaat-syafaat yang lain. Tapi yang pertama adalah syafaat uzma ini. Baik, selanjutnya jamaah sekalian, peristiwa berikutnya yang keenam adalah proses hisab. Yaitu proses ketika orang disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kaitan ini ada 3 kemungkinan. Pertama adalah orang itu tidak dihisab. Ini golongan pertama.
yang paling tinggi dudukannya, yaitu orang mukmin yang tidak dihisab. Yang kedua adalah orang mukmin yang dihisab dengan hisab yang ringan. Jika dia dihisab dengan hisab yang ringan, maka dia masuk surga tanpa transit ke neraka. Yang ketiga adalah orang yang dihisab dengan hisab yang susah, berbelit. Kalau orang hisabnya lama, susah, berbelit, jelimet, maka dipastikan dia akan masuk neraka. Ini 3 kemungkinannya. Golongan pertama tanpa hisab, berarti dia langsung masuk surga. Golongan kedua dihisab, tapi hisabnya enteng, masuk surga langsung juga tanpa neraka. Nah, golongan ketiga adalah orang yang dihisabnya berat, mereka adalah orang yang akan masuk neraka. Tapi kalau dia orang mukmin, maka di nerakanya sementara dan dia akan dimasukkan surga setelahnya. Tapi bagi orang kafir, maka di nerakanya akan selamanya. Kemudian peristiwa berikutnya adalah penyerahan catatan amal. Berita acaranya, kalau istilah kita sekarang, dibagikan oleh Allah Ta'ala. Semua ada datanya di situ. Tidak ada yang tertutupi, tidak ada yang terlewatkan, semuanya ada di situ. Yang berikutnya setelah pembagian catatan amal, ada proses berikutnya, yaitu proses al-mizan, penimbangan amal. Ketika ditimbang amal ini, ada 3 kemungkinan juga. Pertama adalah orang yang kebaikannya lebih berat dibandingkan keburukannya. Dia masuk surga langsung, meskipun selisih sedikit. Yang kedua, orang yang keburukannya lebih berat daripada kebaikannya. Dia masuk neraka dulu. Yang ketiga, orang yang kebaikan dan keburukannya sama, 50-50. Orang ini belum bisa masuk surga, juga tidak dimasukkan neraka, tetapi dia akan dimasukkan atau ditempatkan di antara surga dan neraka, di tempat yang namanya Al-A'raf. Tempat yang sangat tinggi antara surga dan neraka. Menunggu izin Allah untuk bisa masuk surga. Semua orang yang di Al-A'raf ini nanti pada akhirnya akan diberikan izin Allah untuk masuk ke surga. Tapi nunggu, gak bisa langsung. Itu orang yang kebaikan dan keburukannya sama. Kemudian peristiwa berikutnya adalah peristiwa ketika umat para nabi mendatangi telaga para nabi mereka. Dan kita umat Rasulullah ditunggu oleh Rasul kita di telaga Al-Kautsar. Rasul menunggu kita di situ dan kita akan diberikan minum. Orang yang berhasil mencapai telaga Rasul dan mendapatkan minum dari Rasul, maka dia tidak akan mengalami kehausan selama-lamanya. Selanjutnya peristiwa terakhir menjelang surga atau neraka adalah peristiwa ketika kita melewati Sirat. Apa itu Sirat? Sirat adalah jisrun ala dhahri jahannam. Sirat adalah sebuah jembatan yang berada di atas neraka jahannam. Sirat ini ukurannya sangat kecil. Kata Nabi, sirat itu ukurannya adalah adaqqu minasya'rati wa ahaddu minas saif. Ukurannya lebih kecil dari sehelai rambut dan lebih tajam dari pedang. Sangat kecil sekali. Kalau orang tua kita dulu bilang, sirat itu seperti rambut dibelah 7. Rasul mengatakan adaqqu minasya'rah, lebih kecil dari sehelai rambut. Maka secara logika tidak ada yang bisa melewati sirat. Kecuali karena iman dan amal mereka yang menyelamatkan. Nah, orang yang selamat melewati sirat, maka mereka lah yang akan masuk surga. Yang terjatuh ketika melewati sirat, maka berarti mereka akan disiksa di neraka. Tapi sekali lagi, jika dia orang mukmin, maka nerakanya sementara. Tapi kalau dia adalah orang yang munafik, dan munafik secara keyakinan, maka dia akan di neraka selama-lamanya. Adapun orang kafir, mereka tidak melewati sirat. Yang melewati sirat itu hanya orang mukmin dan orang munafik. Orang kafir mereka tidak melewati sirat karena ketika mereka baru digiring oleh Allah Ta'ala menuju arah sirat, sirat ini kan jembatan yang dibentangkan di atas neraka. Ketika baru mau nyampe lokasi sirat, mereka sudah terlebih dahulu terjerumus atau terjatuh semuanya ke dalam neraka. Sehingga mereka tidak melewati sirat. Yang melewati sirat itu hanya yang mukmin dan munafik. Nah, yang selamat dalam melewati sirat, orang mukmin, maka dia akan masuk surga selama-lamanya. Dan yang terjatuh, maka dia akan masuk neraka. Tetapi sekali lagi, jika dia mukmin, nerakanya sementara. Tapi kalau dia munafik secara akidah, maka dia akan di neraka selama-lamanya. Nah, surga inilah yang menjadi terminal akhir orang mukmin. Sebaliknya neraka inilah yang menjadi terminal akhir orang-orang kafir dan orang-orang munafik secara keyakinan. Karenanya kehidupan hari kiamat juga dinamakan dengan yaumul akhir, kehidupan hari terakhir, karena setelah ini tidak ada lagi kehidupan yang akan kita jalani. Inilah ujung dari perjalanan kita sejak kita diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam wujud ruh sampai nanti bermuara di surga insya Allah. Jemaah sekalian,
itu kira-kira gambaran secara ringkas tentang pembahasan kita mengenai topik manazilul akhirah. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita semuanya dari adab neraka dan masukkan kita dan keluarga kita ke dalam surganya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan waktu yang tersisa jika ada kepada host. Silakan Baji. Amin, amin ya rabbal alamin. Tidak terasa sekejap. Sebetulnya masih banyak mungkin yang harus kita gali, tetapi ada waktu sekitar 5 menit Bapak Ibu untuk diberikan kesempatan untuk tanya jawab. Kami persilakan. Pertama Pak Fajar, kedua Pak Harli, satu lagi Pak siapa? Oke, 3. Kami persilakan Pak Fajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Ustadz. Kalau nggak pakai masker mungkin udah bisa ngenalin Ustadz ya. Karena pakai masker mungkin jadi nggak bisa lihat wajah saya. Saya jujur selama kajian ini saya bergetar Ustadz. Saya membayangkan gimana nanti semua kita akan melalui fase-fase yang tadi disampaikan. Saya begitu bahagia menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Di mana semua nanti kita akan insya Allah mendapatkan syafaat darinya. Dan mudah-mudahan Allah kuatkan iman Islam kita. Satu hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan persinggahan pertama di alam kubur. Kita beberapa waktu saya pribadi lihat sebuah fenomena ketika ada suatu kejadian di mana harus membongkar makam yang sudah meninggal sekian lama itu Ustaz ya. Kemudian ditemukan ada yang jasadnya masih utuh. Bahkan kain kafannya pun tidak rusak sama sekali. Namun di sisi lain ada juga yang fenomena ini ketika dibongkar padahal umurnya belum lama. Tapi ternyata sudah rusak. Kalau tadi disampaikan oleh Ustadz bahwa sesungguhnya ketika alam barzah itu bukan alam jasadi tetapi alam ruhani. Apakah ada korelasi antara nikmat kubur yang didapatkan oleh sang mayit ataukah azab kubur yang didapatkan oleh sang mayit dengan kondisi dari fisik mayat tersebut, Ustaz? Itu pertanyaan dari saya. Cukup insya Allah Ustaz, saya nggak bisa melanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Baik, terima kasih Pak. Ya, jadi pertama, sifat kehidupan alam kubur itu bersifat ruhani. Azab maupun nikmat kubur itu lebih dominan, lebih banyak dirasakan oleh ruh manusia. Meskipun kita punya jasad di alam barzah atau di alam kubur, tetapi hukum yang berlaku itu lebih banyak mengikuti hukum rohani. Kebalikan dengan dunia. Dunia kita juga punya jasad dan ruh. Tetapi segala kenikmatan dan penderitaan di dunia itu kan lebih banyak yang merasakan jasad kita. Kita minum misalnya, minum kopi, minum teh manis. Yang merasakan pahitnya kopi, sedapnya kopi, itu kan jasad kita. Dalam ini adalah lidah kita. Padahal kita punya ruh. Gak ada kan orang habis minum kopi, ruh saya merasakan kopinya pahit, kan gak ada. Tapi lidah kita kan gitu. Nah, itu kebalikan dengan alam kubur. Alam kubur, meskipun kita punya jasad di situ, tetapi hukum yang lebih dominan adalah hukum rohani, ruh kita. Karena kenikmatan dan adab kubur itu lebih banyak dirasakan oleh ruh kita. Itu hukum dasarnya seperti itu. Karenanya tidak bisa dipastikan bahwa ketika jasad orang itu utuh, kemudian dia nggak disiksa. Tidak ada jaminan seperti itu. Seperti jasad Fir'aun. Jasad Fir'aun itu konon masih ada sampai sekarang. Disimpan di sebuah museum. Dan memang Allah Ta'ala sampaikan bahwa jasad Fir'aun itu diselamatkan. Bukan untuk dimuliakan, tapi untuk dihinakan sebagai pelajaran untuk orang-orang di kemudian.
Allah mengatakan bahwasanya pada hari ini fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Kata Allah Ta'ala, dan pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau menjadi ayat atau tanda-tanda bagi orang yang setelah kamu. Jadi dalam satu riwayat dikatakan bahwa setelah Fir'aun tenggelam di lautan, Bani Israel ragu, benar gak si Fir'aun mati? Kan Fir'aun Tuhan. Dia akan ngaku begitu. Maksud mati sih? Ragu-ragu mereka. Maka untuk menepis keraguan Bani Israel, Allah selamatkan jasad Fir'aun, dilemparkan ke daratan. Sehingga mereka menyaksikan, oh iya Fir'aun mati. Maka sejak itu, jasad Fir'aun itu sampai sekarang masih ada. Tetapi Allah menginformasikan bahwasanya setiap pagi dan sore Fir'aun itu diadab oleh Allah SWT. Pada jasadnya ada. Tapi diadab setiap pagi dan sore. Nah, itu yang pertama. Jadi sifat dasar kehidupan alam kubur bersifat ruhani. Itu pertama. Yang kedua, bagaimana ketika kita menyaksikan fakta misalnya, ada orang yang sudah dikubur sekian tahun, dibongkar ulang makamnya, tiba-tiba kita menemukan misalnya jasadnya rusak. Misalkan. Katanya bersifat ruhani. Nah, kalau berkaitan dengan fenomena jasad seperti ini, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa meskipun sifat dasar kehidupan alam kubur itu bersifat ruhani, tetapi kata beliau, ini kata beliau ya, qad yattasilu bil abdan. Qad yattasilu bil abdan. Terkadang hal itu bisa saja nyambung ke badannya. Tapi beliau mengatakan dengan kalimat qad yattasilu. Kata qad kalau setelahnya adalah fi'il mudhari, itu artinya kadang-kadang. Jadi mungkin saja itu untuk satu hikmah dan pelajaran bagi orang yang masih hidup. Bahwa ada, adab kubur itu ada. Tetapi bukan berarti yang jasadnya utuh pasti aman dari sisa, enggak juga. Jadi contohnya Fir'aun. Itu yang kedua. Nah yang ketiga, bagaimana ketika ada orang sudah dikubur lama, jasadnya masih utuh. Itu. Kalau ada orang jasadnya masih utuh, bahkan kain kafarnya juga tidak rusak, itu kemungkinan besar juga adalah mungkin. Dan itu orang-orang soleh. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan tentang hal itu. Di antara yang sangat pasti adalah jasad para nabi. Jasad para nabi itu semuanya sampai sekarang masih utuh. Karena Rasul menyampaikan dalam sabda beliau, Innallaha harramal ardo an ta'kula jasadal anbiya. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengharamkan tanah untuk memakan jasad para nabi. Jadi semua jasad para nabi seandainya nih dibongkar, maka insya Allah masih utuh semuanya. Allah haramkan tanah merusak jasadnya para nabi. Kemudian ada riwayat. Ada salah seorang sahabat, Jabir bin Abdullah, itu pernah membongkar makam ayahnya setelah 6 bulan. Ayahnya ini syahid. Gugur di medan perang. Dalam perang Uhud. Ketika dibongkar jasadnya, dibongkar kuburnya, ternyata jasadnya masih utuh pada sudah 6 bulan. Hanya ada sedikit kerusakan di telinganya. Oleh karena itu dari hadis ini, yang merupakan asar sahabat, para ulama mengatakan bahwa jasadnya para syuhada, orang mati syahid itu juga utuh di alam kuburnya. Nah ini yang ada riwayatnya. Ada pun yang lain-lain, mungkin saja orang-orang yang soleh, para alim ulama yang soleh, yang memang bertakwa Allah Ta'ala, mungkin saja Allah Ta'ala menjaga kemuliaan jasadnya tidak hancur ketika sudah dikubur. Itu sangat mungkin sekali. Ya, kira-kira begitu, Mas. Yang berikutnya. Baik, selanjutnya Pak Harli, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Nama saya Harli. Saya mau menambahkan sedikit aja. Dan juga kalau ada yang salah mohon diluruskan. Tanya saya mana yang di padang mahsyar itu Pak ya. Amalan-amalan apa aja yang bisa membantu kita di padang mahsyar itu. Karena di padang mahsyar itu kita dalam keadaan telanjang dan tidak bersunat itu. Alhamdulillah berbahagialah muazin karena mereka yang pernah dalam satu hadis yang disampaikan mereka yang mengumandangkan azan layarnya akan dipanjangkan setelah kita pakai drone itu jadi mengetahui jalan-jalan yang mana jebakan-jebakan di mana masyar itu dan bisa menemukan umat-umat Muhammad di mana tempatnya lebih cepat dia menempuh di sana gitu. Dan amalan-amalan apa aja Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan apa aja yang disukai oleh Allah? Bertanya, satu dia sholat bukan buatku, buat kamu sendiri.
Kedua puasa. Puasa bukan buat kamu, buatku, buat kamu sendiri. Jadi amalan apa ya yang diperlukan, yaitu amalan sodako jariah. Apalagi sodako dalam keadaan kesempitan. Demikian Pak Ustaz, mudah-mudahan disampaikan. Ada yang salah mohon diluruskan. Amin. Inilah. Agak kurang jelas pertanyaannya, Pak. Jadi amalan apa yang bisa menyelamatkan dari padang mahsyar itu ya? Ya. Ya. Jadi pertama, modal dasar kita adalah iman dan amal soleh. Itu modal dasar utama. Pokoknya bekal kita menghadap Allah itu cuma iman dan amal. Nggak ada yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau amalan-amalan secara spesifik, secara khusus, itu disebutkan oleh Nabi SAW, misalkan tentang hadis mengenai 7 golongan orang yang akan dinaungi di padang mahsyar. Ketika yang lainnya pada kepanasan, ada 7 kelompok manusia yang akan mendapatkan naungan di padang mahsyar. Sebagian bisa kita lakukan, sebagian mungkin tidak bisa kita lakukan. Gitu. Yang pertama adalah al-imamul adil, seorang pemimpin yang adil. Orang kalau pemimpin adil itu nanti di antara yang akan dia dapatkan di akhirat adalah akan mendapatkan naungan di padang mahsyar. Kemudian ini yang bisa kita lakukan. Rajulun qalbuhu ma'allaqun bil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Nah, ini kalau ini insyaallah kita bisa ikhtiarkan. Jadi kita mencoba untuk selalu mengikatkan diri dengan masjid. Dengan selalu menjaga sholat 5 waktu berjamaah, ikut memakmurkan masjid dengan kegiatan-kegiatan dakwah, kegiatan-kegiatan taklim dan sebagainya. Intinya hati kita itu pokoknya nggak bisa jauh dari masjid. Misalnya kita sedang keluar kota, ya pikiran kita nanti kita sholat di masjid mana. Orang mau cari rumah baru, yang dipikirkan bukan rumah ini, komplek ini, kira-kira berapa akses, berapa kilo ke tol. Ada mall nggak dekat situ? Ada rumah sakit internasional nggak? Ada sekolah yang bonafit nggak? Bukan semata-mata itu yang dipikirkan ketika cari rumah. Tapi yang dipikirkan adalah ada masjid apa enggak di komplek itu. Itu diantara cerminan orang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Kemudian, kalau ini sebagian kita sudah lewat. Syabun nasya'a bi ibadati rabbih. Seorang pemuda, seorang milenial yang tumbuh dalam nuansa ibadah Allah Ta'ala. Kalau bagi mayoritas kita ini sudah lewat. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat. Seseorang yang bersedekah. Merahasiakan sedekahnya hatta la ya'lam shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu. Kama qala Rasul. Seorang yang bersedekah dirahasiakan. Saking rahasianya, jangankan jamaah yang lain. Jangankan istrinya, bahkan tangan kirinya pun nggak tahu kalau di tangan kanannya habis sedekah. Saking dirahasiakannya. Jadi sedekah secara diam-diam itu di antara keutamaannya nanti akan dinaungi di padang mahsyar. Kemudian seseorang yang ini kalau ini tidak usah kita harapkan dan tidak bisa kita lakukan, yaitu seorang laki-laki dia dirayu oleh seorang perempuan yang cantik, kaya, status sosialnya tinggi, diajak selingkuh tapi dia nggak mau. Bukan karena takut istrinya, bukan karena takut ketahuan, tapi takut kepada Allah SWT. Seperti kisah Nabi Yusuf, itu akan mendapatkan naungan. Tapi kalau ini nggak usah diharapkan, nanti takutnya kita nggak kuat. Itu yang keempat. Kemudian yang berikutnya adalah 2 orang yang bersahabat. Mereka bertemu, berjumpa, berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dia juga akan mendapatkan naungan ketika di akhirat nanti. Kemudian ada lagi yaitu orang yang dalam kesendirian dan kesunyiannya menangis di hadapan Allah SWT karena ingat dosa-dosanya. Dalam kesendirian ya. Bukan dalam keramaian, dalam kesendirian. Dia mengingat dosa-dosanya sehingga dia meneteskan air mata. Maka di antara yang akan dia dapatkan, orang yang punya kebiasaan seperti ini adalah akan dinaungi di padang mahsyar. Ini dalam satu paket hadis. Kemudian dalam hadis yang lain, di antara orang yang akan mendapatkan naungan di padang mahsyar adalah orang yang memberikan penangguhan pembayaran hutang atau memutihkan hutang orang yang kesulitan bayar hutang. Jadi orang yang menangguhkan pembayaran hutang atau memutihkan sekalian orang yang kesulitan bayar hutang, bukan karena orangnya biasa ngemplang, tapi dia kesulitan. Itu di antara janji Nabi adalah dia akan mendapatkan naungan di padang mahsyar.
Jadi dari hadis ini ada beberapa yang bisa kita amalkan. Yang pertama adalah menjaga diri agar senantiasa termasuk hamba Allah yang hatinya terikat dengan masjid. Kemudian merahasiakan sedekah. Tapi ini bukan berarti sedekah terang-terangan nggak boleh, bukan ya. Sedekah terang-terangan tetap dibolehkan. Jadi sedekah dalam lelang. Masjid kita misalkan mau melakukan pembangunan apa lagi. DKM melakukan lelang. Angkat tangan. Boleh. Sedekah diumumkan. Boleh. Sedekah dipublikasikan. Sedekah terima kwitansi. Bolehkah? Boleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tutul fuqara fa huwa khairul lakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, jika engkau perlihatkan sedekahmu, engkau tampakkan sedekahmu, maksudnya bukan pamer tetapi terlihat sedekahnya, kayak tadi lelang amal, diumumkan, dapat tanda terima, itu sedekah terlihat. In tubdu shadaqat fa ni'mahi. Jika engkau tampakkan sedekahmu fa ni'mahi, maka itu bagus. Tetapi wa in tukhfuha, jika engkau rahasiakan sedekahmu, bahwa khairul lakum, maka itu lebih baik bagi kamu. Jadi sedekah terang-terangan tetap boleh, tetapi yang lebih afdal adalah sedekah diam-diam. Dan Rasul menjelaskan di antara keutamaan orang yang sedekah diam-diam adalah akan mendapatkan naungan ketika di padang mahsyar. Kemudian yang juga bisa kita lakukan adalah membiasakan diri melakukan muhasabah, introspeksi terhadap diri sendiri. Dalam kesunyian malam misalnya, jiwai dan hayati hidup kita, bayangkan seandainya suatu hari nanti tiba-tiba ketika kita dibangunkan ternyata kita sudah di alam kubur. Ini perlu dibayangkan. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan feel-nya. Jadi bayangkan Bapak Ibu sekalian, suatu hari ketika kita tiba-tiba begitu membuka mata, ternyata kita sudah di alam kubur. Dan di dekat kita ada dua orang malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Kita bayangkan itu. Nah, dengan kita melakukan upaya seperti itu, maka mudah-mudahan semakin meningkatkan rasa takut kita akan kehidupan akhirat, sehingga semakin meningkatkan ketakwaan kita juga. Nah, itu diantara yang bisa kita lakukan terkait upaya kita untuk menyelamatkan diri dari penderitaan di padang mahsyar. Ditambah lagi jika dimungkinkan adalah tadi, memberikan kelonggaran orang yang berhutang kepada kita, atau bahkan sekalian kalau memang itu orang yang sangat sulit dan dia juga sebenarnya orang baik, kita putihkan sekalian. Kira-kira itu Pak Ji. Allahu a'lam bishawab. Yang terakhir, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya pengen nanya tentang yang sangkakala ya. Adakah penjelasannya jarak antara tiupan pertama, kedua, dan ketiga? Kayak gitu aja. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada. Jadi berapa jarak antara tiupan dua sangkakala? Artinya tiupan pertama, kedua, dan kedua, ketiga. 40. Rasul menyampaikan dalam hadis beliau, ma bainan nafkhataini arba'una. Hadis ini berasal dari Abu Hurairah. Ma bainan nafkhataini arba'una. Jarak antara dua tiupan adalah 40. Itu hadis Nabi SAW. Hanya saja dalam hadis ini Rasul tidak menjelaskan 40-nya 40 apa. Gitu. Apakah 40 hari, 40 pekan, 40 bulan, atau 40 tahun? Rasul tidak menyampaikan 40 apa. Beliau hanya mengatakan ma bainan nafkhataini arba'una. Jarak antara dua tiupan adalah 40. Kata Nabi SAW. Karenanya Abu Hurairah sebagai perawi hadis ini ketika ditanya oleh murid-muridnya, 40 apa wahai Abu Hurairah? Beliau tidak bisa jawab. Beliau tidak berani menebak-nebak. Intinya Rasul mengatakan bahwa jarak antara dua tiupan sangkakala adalah arba'un, 40. Tapi Rasul tidak menjelaskan 40 apa. Sehingga sebagai ulama sih ada mengatakan 40 hari jaraknya. Tapi kalau harinya adalah hari akhirat, beda dengan kita dunia. Karena satu hari di akhirat setara dengan 1000 tahun. Allah mengatakan inna yawma 'inda rabbika ka'alfi sanati mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu setara dengan 1000 tahun menurut hitungan kalian. Dalam satu hadis dikatakan bahwa orang-orang mukmin yang fakir nanti akan masuk surga lebih dulu setengah hari.
Orang mukmin yang fakir akan masuk surga lebih dulu setengah hari dibandingkan dengan para konglomerat atau agnia yang mukmin. Jadi kalau misalkan yang fakir itu masuk surganya pagi, yang konglomerat muslim masuk surganya itu siang. Gitu. Tetapi Rasul menjelaskan nisful yaum khamsi mi'ati am. Setengah hari itu adalah 500 tahun. Maka jamaah sekalian, di antara yang semakin menyebabkan kenapa kehidupan akhir itu harus kita prioritaskan dan harus kita persiapkan dengan baik, karena waktunya sangat lama. Itu yang bikin kehidupan akhir itu berat, itu waktunya sangat lama dan tidak ada kematian. Kalau seandainya ada kematian di akhirat, maka cukuplah itu menjadi kabar gembira bagi penghuni neraka. Tapi nggak ada kematian. Bahkan yang namanya kematian sendiri sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada lagi berita kematian di neraka, juga tidak ada berita kematian di surga. Ketika semua orang sudah masuk surga semua, termasuk orang yang tadinya sempat di neraka sudah dikeluarkan semua oleh Allah taala dan sudah dimasukkan ke surga semua, sehingga yang tersisa di neraka tinggal orang kafir, orang musyrik dan orang yang munafik secara keyakinan. Akan ada suara yang memanggil, "Wa ya ahlal jannah," wahai seluruh penghuni surga. Maka semua penghuni surga mengarahkan pendengaran dan pandangannya ke sumber suara tadi. Kemudian suara tadi memanggil, "Wa ya ahlan nar," wahai seluruh penghuni neraka. Semua penghuni neraka mengarahkan pandangan dan pendengarannya ke sumber suara tadi. Terlihatlah suara tadi menghadirkan seekor kambing dalam satu hadis. Seekor kambing. Lalu suara ini bertanya kepada penghuni surga dan penghuni neraka, "Tahukah kalian apa ini? Makhluk apa ini?" Kata mereka, "Kami tahu, itu adalah makhluk kematian." Jadi kematian diwujudkan dalam wujud seekor makhluk kambing. Mereka ditanya, "Tahukah kalian makhluk apa ini?" Mereka menjawab, "Kematian." Kemudian kambing yang merupakan visualisasi dari kematian itu disembelih, dimatikan oleh Allah SWT. Maka matilah kematian, sehingga setelah itu orang-orang yang di surga diberikan pengumuman, "Wa ya ahlal jannah khuludun fala maut." Wahai seluruh penghuni surga, kalian akan khulud, kekal selama-lamanya, fala maut, dan tidak akan ada kematian. Maka pengumuman ini menjadikan penghuni surga semakin gembira. Sebaliknya kepada penghuni neraka disampaikan pengumuman, "Wa ya ahlan nar khuludun fala maut." Wahai seluruh penghuni neraka, kalian akan kekal di neraka ini, fala maut, dan tidak ada kematian. Maka pengumuman ini menjadikan penghuni neraka semakin sedih, semakin nyesek. Kira-kira begitu. Jadi jaraknya 40, tetapi Nabi tidak menjelaskan 40 apa. Kira begitu. Awalan. Baik, baik. Terima kasih, Bapak Ibu sekalian. Waktunya hampir sudah pukul 6.30 lebih. Dan terima kasih Bapak Ibu sekalian ya atas penyimakan. Mudah-mudahan menambah rasa keimanan kita kepada hari akhir tadi. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya kami bersama Al-Ustadz Fathul Umam menyampaikan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.